Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah channel reading untuk zodiak Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Page of Swords, terus 7 tongkat, 10 cawan, 2 cawan, Knight of Wands, Knight of Swords, Queen of Cups, 5 tongkat, dan kartu The Hangman ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Metodenya past, present, and future ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Page of Swords. Oke, jadi ceritanya Sagittarius sekitar bulan Mei kemarin, beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah merasa penasaran sekali gitu ya. Ada sesuatu hal yang ingin kamu ketahui Sagittarius. Jadi kira-kira informasi apa, kejelasan apa yang pernah kamu cari ya. Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan dari seseorang, mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya, selama bulan Mei. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 tongkat. Jadi sepertinya memang ada perjuangan besar juga yang pernah kamu lakukan gitu ya sekitar bulan Mei yang lalu. Jadi kira-kira apa perjuanganmu Sagittarius? Misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi berjuang untuk mendekati seorang ya, berjuang untuk mengatasi masalah, untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi ada perjuangan besar gitu yang pernah kamu lakukan ya sekitar bulan Mei. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 10 cawan, yang melambangkan kebahagiaan. Jadi memang ada upaya untuk lebih happy, lebih bahagia ya, mencoba untuk mewujudkan target kebahagiaan masing-masing sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Kartunya 2 cawan, Knight of Wands, dan Knight of Swords. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni memang ada yang lagi fokus gitu ya untuk menjaga, mendekati, ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya ya. Jadi ada upaya untuk menjaga sebuah hubungan agar lebih akrab ke depannya. Bahkan mungkin ada yang sedang mencoba gitu untuk mengajak seseorang bekerja sama bahu-membahu untuk mengejar sebuah target nantinya. 2 cawan ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi untuk bulan Juni memang hatimu tiba-tiba merasa lebih antusias ya, lebih energik, lebih semangat untuk terus melangkah maju ke depan nantinya. Misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk bekerja, semangat untuk menyelesaikan masalah misalnya ya. Mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang, untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi intinya ada semangat lebih dalam dirimu di sini Sagittarius, Knight of Wands. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Knight of Swords. Jadi untuk bulan Juni memang ada langkah cerdas juga yang akan kamu pergunakan untuk mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu di sini ya. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang, mampu berpikir cerdas untuk mendekati orang yang kamu sukai, untuk mengejar target, dan lain-lain ya. Jadi gunakan kecerdasan pikiranmu di sini Sagittarius ya, selama bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Juni tentunya ya. Kartunya Queen of Cups, 5 tongkat, dan The Hangman. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi selama 2 bulan ke depan sepertinya intuisimu tuh lagi bagus banget nih Sagittarius ya. Jadi silakan dengarkan isi hatimu, pergunakan intuisimu untuk mengambil tindakan dan keputusan apapun juga nantinya. Untuk apa? Untuk menghindari salah langkah tentunya ya. Queen of Cups. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Jadi hati-hati untuk 2 bulan ke depan memang ada yang masih merasa dilema gitu ya. Mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, merasa dilema ketika menghadapi seseorang ya. Mungkin lagi merasa dilema untuk mengejar tujuan. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu tadi sambil diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kalian yang ingin mengambil keputusan apapun juga selama 2 bulan ke depan. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Hangman. Jadi untuk 2 bulan ke depan memang ada yang akan mencoba gitu ya untuk memahami ulang situasimu sendiri sambil menggunakan sudut pandang baru, perspektif yang berbeda. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 10 tongkat ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei memang ada yang lagi merasa penasaran sekali, mungkin lagi mencari informasi penting, mencari kejelasan ya. Akan tetapi entah kenapa memang hatimu tuh lagi merasa berat di sini ya, 10 tongkat. Mungkin lagi merasa berat untuk mendapatkan informasi tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi coba untuk lebih bersabar gitu ya bagi kalian yang sedang mencari informasi penting, Sagittarius. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi memang hatimu tuh lagi merasa lebih energik ya, lebih semangat, lebih antusias untuk memperjuangkan target masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi ada semangat pantang mundur gitu untuk memperjuangkan target tersebut. Jadi kira-kira apa perjuanganmu selama bulan Mei yang lalu, Sagittarius ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 pedang yang melambangkan kesulitan ataupun rintangan kecil ya. Jadi entah kenapa memang ada semacam rintangan kecil gitu yang pernah kamu alami ketika ingin mewujudkan kebahagiaan masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih bersabar ya bagi kalian yang sedang mengejar target kebahagiaan ya. Jadi soalnya memang ada masalah kecil di sini 5 pedang yang pernah kamu alami ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu Knight of Swords. Oke, lihat kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi artinya memang ada langkah cerdas, cara pintar, cara cerdas yang akan kamu gunakan ketika ingin menjaga ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi mungkin untuk bulan Juni ada juga yang masih menunggu sebuah kabar penting di sini ya. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya. Mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil merasa lebih semangat di sini ya. Knight of Wands, merasa lebih energik, lebih semangat untuk menantikan berita penting dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi coba untuk lebih semangat, Sagittarius ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 tongkat. Jadi memang ada semangat pantang mundur gitu ya, ada upaya gitu untuk mempertahankan ataupun memperjuangkan target masing-masing sambil lebih berpikir cerdas nantinya, Knight of Swords. Jadi silakan gunakan cara cerdasmu untuk memperjuangkan target yang kamu miliki di sini, 9 tongkat ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu 2 cawan nih. Jadi artinya untuk 2 bulan ke depan ada upaya juga ya untuk terus menjaga, mendekati ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat sambil lebih mempergunakan intuisimu di sini, Queen of Cups ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan ya. Jadi untuk 2 bulan ke depan sepertinya memang ada keputusan penting, Sagittarius, yang akan kamu hadapi dan tentukan ya. Namun hati-hati ya, soalnya di sebelahnya ada kartu 5 tongkat. Jadi entah kenapa memang ada sedikit dilema batin gitu yang masih akan kamu alami ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting, silakan diskusi dengan orang-orang terdekat. Kalau perlu gunakan intuisimu tadi, Queen of Cups ya. Jadi kira-kira apa keputusanmu di sini ya? Misalnya mungkin ada yang lagi siap untuk mengambil keputusan soal keluarga, keputusan mengenai karir, bisnis ya, keputusan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 7 tongkat ya. Jadi artinya memang ada semangat pantang mundur untuk terus memperjuangkan target masing-masing sambil mencari kebenaran di sini, The Hangman ya. Jadi gunakan sudut pandang baru, perspektif yang berbeda untuk menilai kembali ya perjuangan yang pernah kamu lakukan selama ini untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.